Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ikhlas dalam beramal. Karuniakan kepada kami hati yang selalu bertawakal dalam apapun. Ya Allah, bimbing agar majlis ini majlis yang Kau ridhoi. Luruskan niat kami, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menyampaikan kami yakin padamu, beramal dengan benar. Lindungi kami dari niat ilmu yang salah ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita simak nomor 76. Kajian Al-Hikam nomor 76. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatuakhkhara al-uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laquti'al amdadu wa aujabal ib'adu faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yashuru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Setengah dari tanda kebodohan seorang murid ialah jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah, ada kalanya telah diputuskan bantuan ataupun karunia dengan jalan yang ia tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru, dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya berupa pembiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Jadi yang paling beruntung dalam hidup ini adalah kalau kita dekat dengan Allah. Kita belajar, kita berusaha mengamalkan supaya kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, dicintai Allah. Imam Ibnu Athaillah menceritakan orang yang tertipu setengah dari kebodohan, yaitu misalkan seperti kita ini sedang berusaha dekat dengan Allah, lalu kita berbuat maksiat, dosa, tapi tidak melihat Allah itu menegur dirinya. Oh, baik-baik saja. Lihat lawan jenis, baik-baik saja. Lihat tayangan yang tidak benar di HP, baik-baik saja nih, tidak ada teguran dari Allah. Di pekerjaan tidak ada sesuatu yang berupa teguran, kesehatan gak dibikin sakit, rezeki tetap mengalir. Jadi ada orang yang merasa saya ini lagi mendekat ke Allah, lalu berbuat maksiat, berbuat salah, gak apa-apa nih, ternyata Allah gak negur. Ini salah satu di antara kebodohan, karena dia berpikir begini, kalau ini saya salah pasti Allah nggak nolong saya. Buktinya rezeki jalan, buktinya di kantor saya baik-baik aja, buktinya maksiat saya tidak diketahui orang lain, buktinya saya tidak dihina orang. Jadi ada orang yang berusaha taat dan dia tetap melakukan maksiat, dan dia menganggap maksiat itu tidak berefek, tidak berbuah teguran dari Allah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang menganggap remeh maksiat karena merasa tidak ditegur oleh Allah, ingatlah teguran dari Allah itu bisa macam-macam. Nah, dia
bisa oleh Allah ditegur tanpa dia merasa sudah mulai dijauhkan dari Allah. Di sini diingatkan bahwa dia tidak meningkat keyakinannya kepada Allah, padahal ilmu nambah, ibadah nambah, tapi ketenangan tidak nambah. Nambah yakin ke Allah tidak, masih cemas tentang rezeki, cemas tentang karir. Padahal saat yang sama teman-teman lain itu sudah makin mantap yakinnya. Tidak naiknya keyakinan itu pun sebuah kerugian. Atau dia dibuat tanpa sadar, yang biasanya datang ke masjid awal sebelum azan, tiba-tiba dengan kesibukannya dia ke masjid sudah azan. Yang biasanya dia senang di saf pertama, dia memang ke masjid tapi tidak lagi bergairah di saf pertama buat lelaki. Nanti makin belakang, nanti dia biasanya masuk ke masjid sholat sunnah, dia jadi tidak sholat sunnah, tidak ada lagi kesempatan, tidak kebagian amalan sunnahnya karena sudah takbir imam. Kemudian yang biasanya habis sholat nikmat zikir, tanpa dia sadari sekarang lebih suka megang HP, sepertinya penting berita itu untuk diketahui. Yang biasanya wirid dan munajat, tiba-tiba doanya itu menjadi ringkas saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin. Lambat laun zikir tidak, doa juga tidak. Seakan-akan sesudah sholat itu urusan itu menjadi penting semua. Biasanya diawali yang punya HP itu urusan HP jadi penting. Seakan-akan berita itu harus dia tahu segera. Padahal tidak ada HP juga baik-baik saja. Yang biasa sholat sunnah, sholat rawatib, entah gimana, pokoknya jadi ada urusan sehingga keluar dari masjid. Asalnya rasa sesal, duh saya tidak sholat sunnah nih. Lama-lama sesal itu juga nggak ada. Jadi biasa saja. Datang tidak tahiyatul masjid, tidak sholat sunnah dulu, kemudian sholat tidak ada zikir, tidak ada lagi sholat sunnah. Ini sebetulnya udah kerugian besar. Yang biasanya one day one juz, ingin baca Quran, sekarang pegang Quran sebentar, ada kesibukan, lama-lama tidak megang Quran. Ini sebetulnya sudah dijauhkan oleh Allah. Mungkin karirnya ditambah sibuk, atau bisnisnya maju sibuk, tapi kedekatan dengan Allahnya jadi kurang. Nah, sebetulnya ini musibah besar nih hadirin. Jadi harus hati-hati kita ini. Kalau ibadahnya sudah sangat kering, itu masalah tuh. Yang biasanya mau tidur wudu, hilang, gak ada wudunya. Gak tahu gimana, pokoknya mau tidur. Yang biasanya mau tidur zikir, enggak, malah buka YouTube ya, buka, ada aja yang dia lihat itu. Hilang kesempatan ngaji, wirid. Itu udah ciri-ciri tuh, diberi jarak oleh Allah. Yang biasanya nyetel tahajud jam 3:03, nanti tuh jadi 3:30 juga cukup gitu. Hilang tahajudnya, lambat-lambat hilang ke masjidnya. Mungkin dia ditambah popularitasnya, subscribernya makin banyak ya. Dia merasa sukses dengan dunia, tapi ke Allahnya makin dicabut oleh Allah. Nikmat ingat ke Allah, nikmat taat ke Allah, nikmat munajat ke Allah. Ini sebetulnya sudah musibah ini hadirin. Hati-hati hadirin sekalian, tidak bahagia dengan dunia berikut isinya. Makanya di sini disebutkan juga nih oleh siapa? Ciri orang yang disukai Allah itu
Dia ini kalau Allah sayang ke seorang hamba ya dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat walaupun dia sendiri rada kurang pengen. Tuh. Ayo ke masjid yuk, padahal dia malas ke masjid. Come on bro. Digandeng oleh temennya. Jadi nggak bisa nolak. Masjid duduk di sana di belakang, didorong-dorong, maju Pak. Jadi saf depan. Itu bagian karunia tuh hadirin. Dimudahkan oleh Allah mendapatkan yang terbaik. Saf depan langsung duduk, kata yang sebelah, "Hei, sholat sunnah dulu Pak." Jadi dia sholat sunnah. Jadi ada orang yang malas beramal, tetapi oleh Allah ditolong dia bisa beramal, itu bagus. Bangun tidur, nyeter alarm jam 3:30, jam 3 sudah bangun. Ya, setengah jam lagi ditidur-tidur, mules ya. Ke toilet, ke banjur. Jadi tahajud. Bisa jadi begitu. Senin Kemis rada malas saum. Tahu-tahu ada teman sahur, dikasih makan. Ayo sahur sama-sama. Jadi kebawa sahur. Ngaji jadi kebawa ngaji. Kotak infak lewat terus di depan dia, ya enggak? Tadi tidak diisi, dari belakang dititipin ke dia. Itu kayak maksa begini. Masya Allah. Satu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, walaupun dia sedang kurang semangat, kurang antusias, Allah memberi jalan. Jadi boleh jadi perintah orang tua, diperintah suami, "Pak, bapak teh lelaki soleh atau solehah? Ke masjid Pak, ke masjid Pak." Itu Allah yang menggerakkan itu. Karena yang disuruh sudah ngaji belum? "Pak, dari dulu ngajinya kok itu aja ngimamin, sebentar lagi Ramadan, tambah dong hafalannya." Siapa yang menggerakkan itu? Allah itu. Kita dikondisikan untuk meningkat. Yang kedua, pengen maksiat tapi gagal terus. Ngeceng, salah yang dikecengnya. Mau ngirim WA kepada someone, ay jeletot dan ke kepala sekolah. Salah pijet itu tidak ada yang kebetulan, itu bisa terjadi dengan izin Allah tuh salah nomor tuh. Ada yang naksir misalkan, dia nggak diterima. Pokoknya mau maksiat, mau nyontek, salah bawa contekan kalau bawa cicilannya. Ada yang mau berbuat maksiat gagal terus. Itu karunia Allah hadirin. Mau ngebohong, lupa bohongnya. Jadi beruntunglah yang oleh Allah digagalkan mau maksiat. Itu bagian dari karunia. Jangan salah hadirin. Dan yang ketiga, nih kalau ini orang disukai oleh Allah, dibuat oleh Allah, membuat dia itu selalu ada aja kebutuhan terhadap pertolongan Allah tuh. Jadi dikondisikan oleh Allah supaya dia tuh jadi ngarep-ngarep pertolongan Allah terus. Utang misalkan, yang nagihnya tuh berotot ya gede, jadi ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma qala. Karena yang nagihnya kurus, dia nggak doa tuh. Ini serius hadirin. Ada aja kejadian-kejadian yang membuat dia tuh selalu mengharapkan pertolongan Allah. Ini tuh bagian dari nikmat. Karena bahaya dalam hidup ini, kita tidak memerlukan Allah. Padahal memerlukan, tapi kita nggak minta. Dan sebaliknya, ciri orang yang dihinakan Allah juga ada 3. 1, berat sekali mau taat itu. Ada aja halangan, mau saum gagal, mau baca Quran tiba-tiba ada urusan, mau tahajud ketiduran, mau sedekah kelewat kotak infaknya. Pokoknya ada aja penghalang-penghalang taat ini. Wallahu alam apa sebabnya ini ya. Yang kedua, itu maksiatnya lancar. Ngedipin seseorang, ting,
datang 10 hadirin. Terlalu dramatis ya. Pokoknya dia jadi playboy cap 2 cula lah ya. Padahal mah nggak keren-keren amat, tapi yang naksir banyak. Hampir di tiap belokan. Jadi dosa. Pulsa nggak ada habis-habisnya ya. Ada yang ngasih. Anteng we terus dengan HP. Jadwal ngaji lewat, jadwal zikir lewat. Jadi diwowoi, serba mudah untuk maksiat ini. Korupsi juga, mau korupsi sedikit jeblok jadi banyak. Sepertinya dia tuh dimudahkan. Ini istijraj. Dan yang ketiga, tertutupnya pintu berhajat ke Allah. Jarang doa tuh jarang, nggak ada doa aja, nyeplos aja. Kayaknya nggak perlu doa juga udah diberi gitu. Ini celaka kita ini. Karena doa itu adalah nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya. Ad-du'au silahul mu'minin. Doa itu senjata. Doa itu tanda keakraban hamba kepada Allah. Makin banyak doa, itu ciri orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doa. Maka kita harus waspada, diambil pelan-pelan ini. Dan semuanya itu awalnya adalah menganggap remeh maksiat. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري